Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini materi ke-19, melanjutkan materi sebelumnya, materi ke-18 yang menceritakan tentang Nabi Nuh yang diperintah oleh Allah untuk membuat kapal. Nabi Nuh membuat kapal, dan selesai membuat kapal terjadilah banjir. Keluar air dari tanah, dari sela-sela rumah, dari dapur, dari tengah rumah, keluar air. Turun pula air hujan dari langit. Terus air semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan setelah air membesar, maka kemudian Nabi Nuh berlayar di atas kapal bersama orang-orang mukmin, bersama orang-orang yang mengikuti seruan Nabi Nuh, sambil mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Terus berlayar. Dan dalam perjalanan berlayar itu diterjang oleh gelombang yang menggunung, gelombang yang dahsyat, ombak yang hebat. Nabi Nuh melihat ke kiri kanan kapal itu, melihat anaknya ada di mana. Ternyata dari kejauhan Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an sedang berlari-lari. Dan kemudian Nabi Nuh menyeru anaknya, "Anakku, anakku, kemarilah sayang, anakku. Selamatkan diri, naik ke perahu ini bersama kami, bersama orang-orang yang beriman." Tapi Kan'an anaknya menjawab, "Tidak ayah, tidak. Aku akan berlari naik gunung. Naik gunung yang tinggi agar aku terpelihara dari banjir yang besar ini." Kisah itu dapat dilihat dalam Al-Quran, surat Hud. Di antaranya surat Hud ayat ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera itu, kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Nah, naik nak ke kapal ini nak, selamatkan dirimu nak." Begitu Nabi Nuh memanggil anaknya Kan'an. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-45. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bni min ahli inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Wahai Tuhanku, Kan'an itu anakku, Kan'an itu darah dagingku, Kan'an itu keluargaku. Engkaulah yang menjanjikan bahwa keluargaku harus dibawa bersama kapalku. Itulah kata-kata Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian Allah menjawabnya, "Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih, fala tas'alani ma laisa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan dan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu
janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Itulah jawaban Allah kepada Nabi Nuh. Betul bahwa Kanan itu anakmu, darah dagingmu, tapi perilakunya tidak baik. Ia menentangmu. Ia bersama orang-orang kafir. Ia menjauh darimu. Karena itu, engkau jangan memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Aku yang maha tahu. Dan aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Ayat selanjutnya, surat Hud ayat 47. Qala Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khosirin. Nuh berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang dolim. Ampuni aku ya Allah. Begitu kata Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan aku telah mengharapkan anakku untuk bersamaku, andaikan aku telah mengharap supaya anakku menyelamatkan diri bersamaku, ampuni aku ya Allah. Aku tidak tahu. Yang aku rasa dia adalah anakku, darah dagingku, aku mencintainya. Maafkan aku ya Allah ketika aku berharap anakku bersamaku. Kemudian dalam ayat selanjutnya, masih surat Hud ayat ke-44. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumidh dhalimin. Allah berfirman, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah hujan itu. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang dolim. Akhirnya air semakin surut karena perintah Allah. Wahai air, surutlah. Wahai hujan, berhentilah. Air semakin surut, air hujan juga tidak turun, maka kemudian perahu itu, bahtera itu berlabuh di gunung Judi. Berlabuh di gunung Judi. Akhirnya qila ya nuhu bit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala ummamin mimman ma'aka wa ummamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna adzabun alim. Difirmankan, hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu, dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Berakhirlah cerita atau kisah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh dan kapalnya berlabuh di atas gunung Judi ketika banjir sudah mulai surut. Dan diawalilah kehidupan baru. Kehidupan baru, di mana kehidupan baru itu walaupun yang ikut bersama Nabi Nuh adalah orang-orang yang beriman, mukmin, tapi dari mereka lahir orang-orang yang cinta kepada dunia. Dan akhirnya mereka hanya menikmati kecintaan kepada dunia sesaat di alam dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami, dari Allah. Wa umamung sanumatti'uhum summa yamassuhum minna adzabun alim. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini menunjukkan pertama bahwa siapapun orangnya, nabi sekalipun, ketika anaknya tidak soleh, ketika anaknya tidak sama keimanannya dengan ayahnya, seperti Kanan itu,
ternyata dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan'an tenggelam bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh selamat bersama orang-orang mukmin. Dan Allah mengatakan, itu bukan keluargamu. Itu betul darah dagingmu, anakmu. Tapi ia tidak beriman. Jangan katakan itu keluargamu. Keluargamu adalah orang-orang yang sama, yang seiman, yang mengikuti ajaran Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan rasul. Kita orang biasa-biasa. Anak kita seperti apa? Masya Allah. Insya Allah, seandainya anak kita beriman seperti kita, bertakwa kepada Allah seperti kita, insya Allah tidak akan berpisah dengan kita sebagai keluarganya. Tapi sehebat apapun kita, sebaik apapun keimanan kita, ketika anak kita tidak beriman kepada Allah, kita akan dipisahkan oleh dua keyakinan itu. Yang kedua, hikmah yang dapat diambil dari cerita ini, ketika di satu tempat hanya orang-orang yang beriman, tapi tetap akan lahir anak-anaknya yang tidak beriman, anak-anak yang durhaka. Kondisinya seperti itu. Dan terus hidup di dunia ini akan muncul orang-orang yang beriman dan tidak beriman. Orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang berbuat jahat. Akan terus dunia ini diwarnai oleh keadaan seperti itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, belajar dari kisah Nabi Nuh, belajar dari kisah anak-anaknya Nabi Nuh, kita berharap mudah-mudahan ya Allah, anak-anak cucu kami ya Allah, anak-anak cucu kami ya Allah, jadikan mereka orang-orang soleh. Jadikan mereka tidak terpisah dengan keyakinan, dengan keimanan. Jadikan mereka orang-orang yang tetap bersama-sama kami nanti di akhirat, dalam naungan ridhamu, dalam naungan kasih sayangmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.